ketiga, bagian keempat dari bagaimana membuka rencana Tuhan untuk setiap orang yang mau menemukan rencananya. Bagian keempat. Kita akan membuka di dalam Kejadian, masih dalam kisah Yusuf. Kejadian pasal yang ke-41. Untuk membuka rancangan Tuhan diperlukan membangun sebuah hubungan atau relasi. Kita akan melihat karena itu nantinya akan menjadi sebuah investasi yang sangat bermanfaat. Karena nanti akan menemukan di akhir dari khotbah saya. Dan ini sangat penting untuk kita mengerti. Karena ini yang sangat baik untuk Anda dan para jemaah di tempat itu mengerti besar firman Tuhan. Yusuf memiliki membangun hubungan dengan orang-orang di dalam penjara. Dia menginvestasikan waktunya untuk mereka yang ada di penjara. Dan kita akan membaca dari ayat ke-9 sampai dengan 12. Kejadian 41 ayat ke-9 sampai dengan 12. Lalu berkata kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu Tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas firman yang nyata dan yang hidup dan yang benar. Tuhan, bantu hamba dalam urapan roh-Mu dalam pemberitaan firman. Setiap jemaat yang sudah setia datang ke tempat Tuhan mengalami terobosan. Mereka bisa mengetahui Tuhan bagaimana mengakses rencana dalam kehidupan mereka. Kami persembahkan segalanya Tuhan, yang terbaik itu Engkau Tuhan. Dan Kau berkarya melalui apa yang kami miliki Tuhan. Kau berkarya melalui firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu bahwa Firaun pada di ayat ini di pasal 41 ini bermimpi. Mimpinya menjadi seperti mimpi dari juru minuman dan juga juru roti yang membuat Firaun juga gelisah. Dan ini yang penting kita harus ketahui. Kita akan melihat hal yang pertama atau poin yang pertama adalah membangun relasi. Suatu malam Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi dari Firaun. Kemudian saat itu juru minuman yang sudah dikeluarkan dari penjara, mungkin pada waktu itu sudah lama, sudah 2 tahun, dikatakan di dalam Alkitab itu bahwa di dalam ayat bacaan kita, juru minuman ini berkata kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Juru minuman ini berusaha supaya Firaun ini mengenal dari juru minuman ini mengenai apa yang terjadi waktu itu dia bersalah dan dipenjarakan. Saya tidak tahu, kita tidak tahu berapa lama juru minuman ini dipenjarakan. Tetapi dia mungkin juga dengan perkataan itu dia juga merasa perlu menyebutkan kesalahan yang dahulu. Itu maksudnya karena dia nantinya, kita akan membaca lagi, nantinya dia itu sudah berjanji pada Yusuf untuk membantu Yusuf atau untuk membantu kasus yang Yusuf terima, kasus yang penuduhan yang tidak benar ini kepada Firaun. Firaun sama Potifar berbeda ya. Jadi Firaun adalah kekuasaannya lebih tinggi lagi daripada Potifar. Jadi untuk naik banding dan juru minuman ini sudah dititipin pesan sama Yusuf dan kita akan melihat. Tapi setelah 2 tahun lamanya dia baru menyadari. Maka dari itu juru minuman itu mengatakan, aku perlu menyebutkan kesalahan yang dahulu. Aku bisa melupakan orang yang betul-betul menolong aku. Dan
Dan kemudian waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya, ayat yang ke-10, dan menahan aku dalam rumah pengawal istana. Dan kita tahu, kita sudah membaca, dan di situ ada seorang Ibrani. Aku memiliki mimpi, dan juga juru roti ini juga memiliki mimpi, dan orang muda Ibrani ini menceritakan arti dari mimpi yang kami dapatkan. Juru minuman ini meyakinkan Firaun bahwa Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja, mimpi Firaun. Teks selanjutnya di ayat 14, kalau Anda masih membukanya, di pasal 41, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah dia dikeluarkan dari tutupan, dia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ini hal yang luar biasa. Karena perkara kecil yang pernah Yusuf investasikan dalam kehidupan juru minuman dan juga juru roti selama 2 tahun sebelumnya, sekarang membuahkan hasil. Sekarang hal itu berada di dalam posisi untuk menghubungkan Yusuf kepada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya saat Yusuf membangun hubungan pertemanan dengan juru minuman itu, dia tidak pernah berpikir tentang apa yang bisa mendapatkan dari dia. Saya yakin dia tidak akan berpikir seperti itu. Karena seperti yang, kalau kita masih ingat karunia roh yang dimiliki oleh Yusuf, dia membantu orang. Dia tidak peduli walaupun dia di dalam kondisi yang betul-betul terpuruk, tapi karena dia memiliki karunia roh, dia bisa mengalahkan emosinya, dia bisa mengalahkan hal yang membuat dia sedih, dan dia bisa membantu juru minuman, bahkan juga juru roti ini. Dengarkan, rancangan Tuhan di dalam hidup Yusuf pasti tidak akan terjadi. Dengarkan, rancangan Tuhan di dalam hidup Yusuf sudah pasti tidak akan terjadi kalau Yusuf tidak bersedia membantu mengartikan mimpi dua pria di dalam penjara ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah pasti kisah Yusuf tidak akan ada di dalam Alkitab. Kita tidak akan bisa menemukan kisah Yusuf di dalam Alkitab. Karena ketika juru minuman dan juru roti keluar dari penjara, mereka nantinya pun akan keluar dari penjara. Walaupun tidak diartikan mimpinya, mereka sudah divonis sekian lamanya, mereka nantinya bulannya itu akan keluar dari penjara. Tapi ketika kalau misalnya Yusuf tidak menginvestasikan, menjalin hubungan pertemanan dengan kedua orang ini, maka kedua orang ini tidak akan pernah mengenal siapa Yusuf. Dan nama Yusuf otomatis tidak akan diajukan ke Firaun untuk mengartikan mimpi. Karena kedua orang ini tidak tahu karunia rohani yang Yusuf atau karunia atau talenta yang Yusuf miliki. Jadi kesimpulannya, jangan pernah meremehkan investasi untuk diri Anda sendiri di dalam membangun sebuah relasi. Ini penting sekali. Jangan pernah meremehkan investasi untuk diri Anda sendiri di dalam membangun sebuah relasi. Dan ini membawa kita kepada poin yang kedua adalah tindakan memberi. Yang disebut investasi pasti membutuhkan waktu yang lama untuk merasakan hasilnya. Kita tidak bisa investasi sekarang besok kita sudah dapat hasilnya. Tidak. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berinvestasi. Kalau kita mungkin memiliki investasi dari mungkin penjualan tanah yang mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu masih kita bisa membeli. Dan kalau kita memiliki uang untuk membeli investasi, untuk beli tanah, untuk kita investasikan di ke-30 tahun ke depannya saat ini, pasti tanah itu berharga sangat mahal sekali kalau dijual. Karena dari awal investasi 30 tahun yang lalu, investasi yang saya katakan di sini pasti membutuhkan waktu yang lama untuk merasakan hasilnya. Investasi sifatnya hampir sama seperti menabung untuk masa depan. Kita tahu bahwa lebih suka kita memiliki rumah daripada sewa rumah. Lebih suka kita memiliki gedung sendiri daripada tidak memiliki gedung sendiri, harus sewa dan sewa. Dan investasi ini sifatnya seperti
kita menabung untuk masa depan bagi diri kita sendiri, bagi masa depan keluarga kita. Kalau kita memiliki istri, suami atau anak-anak, kita mau menginvestasikan kepada diri yang mungkin kita masih single, masih lajang. Kita mau menginvestasikan sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Saya ingat ketika saya suka sekali bermain gitar, saya ingin sekali mempunyai gitar listrik pada waktu itu. Karena apa yang saya miliki cuma gitar akustik saja. Jadi supaya bisa main melodi lebih luas lagi, saya perlu gitar listrik. Dan saya harus menginvestasikan. Saya harus mulai menabung supaya ke depannya saya bisa membeli gitar listrik idaman saya. Jadi akhirnya dalam situasi apapun, saya tetap gigih dalam menabung untuk membeli gitar listrik. Bahkan sampai gaji saya yang biasanya saya pakai untuk bersenang-senang, untuk membeli apa yang saya suka, atau makan di luar dan sebagainya, saya simpan, saya tabungkan. Gunakan untuk satu fokus, aku mau beli gitar listrik. Dalam investasi, membangun hubungan juga sama. Kejadian 40. Kalau kita baca pasal sebelumnya, Yusuf tidak tergantung situasi. Di dalam penjara pun dia masih membantu mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti ini. Bahkan sampai Yusuf yang seperti yang saya katakan, dilupakan oleh juru minuman setelah juru minuman tersebut telah dibebaskan. Kita akan membukanya di dalam pasal 40 ayat ke-23. Tolong dibacakan Kejadian 40 pasal yang kedua, Kejadian pasal 40 ayat yang ke-23. Tapi Yusuf tidak dapat diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Nah, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kejadian 40 ayat 23. Walaupun sebelumnya dia pernah titip pesan, dia titip pesan spesifik, pesan khusus ke juru minuman untuk menyampaikan perkaranya yang nggak benar ini, tuduhan yang salah ini kepada Firaun. Kita akan mundur lagi di ayat 14, Kejadian 40 ayat 14, tolong dibacakan. Tapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal tipuanku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Nah, dia pleading, dia memohon. Kamu sudah baik, kamu sudah kemarin. Ya, kita enggak mengharapkan secepatnya, tapi ingat aku sudah menolong. Sampaikan perkaraku kepada Firaun. Melalui kisah Yusuf, saya dikuatkan. Dan saya mau share ini, saya mau menguatkan Anda yang mungkin pernah berbuat baik. Anda pernah berbuat baik, namun kebaikan Anda dilupakan begitu saja. Anda sudah di posisi seperti Yusuf. Anda sudah berbuat baik pada seseorang, tetapi dengan begitu saja orang melupakan kebaikan Anda. Sama sekali Anda tidak dihargai. Saya mengatakan kepada Anda, tetaplah berinvestasi kebaikan. Jangan pernah kapok untuk berbuat baik. Aku kemarin sudah berbuat baik sama orang itu, aku nggak bisa lagi, nanti dikecewakan lagi. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah menginvestasikan perbuatan baiknya. Anda juga nggak berbuat baik kepada orang yang sama, kan? Tapi jangan membuat Anda menyetop atau berhenti. Ketika Anda dikecewakan satu orang, Anda masih bisa berbuat baik untuk orang lain. Dan ini membuat saya lega, membuat saya dikuatkan bahwa Yusuf ini adalah contoh model yang sangat luar biasa. Dan juga saya mengatakan, kalau Anda mungkin sudah memiliki hubungan persahabatan dengan seseorang, Anda sudah menginvestasikan dalam membangun relasi, kemudian Anda dikecewakan, Anda juga tidak dihargai, jangan pernah berhenti. Jangan pernah. Tetap lakukan yang benar. Tetap lakukan yang benar. Kalau orang itu
perlu bantuan Anda, walaupun Anda sudah disakiti, bantu. Kalau Anda bisa membantu. Seperti yang tadi saya katakan, sifat investasi itu seperti sifat menabung. Karena Anda yang nanti akan memulai hasilnya. Ketika Anda menginvestasikan kepada sesuatu, Anda sendirilah nanti akan untung. Anda sendirilah nantinya yang akan menuai hasilnya. Investasi atau menabung tidak akan terjadi jika tidak ada tindakan untuk memberi. Kalau Anda tidak mau memberi, yang dimulai dengan pemberian dari diri Anda pribadi masing-masing, Anda juga tidak akan investasi. Kalau Anda mungkin takut untuk memberikan sejumlah uang Anda untuk menginvestasikan sesuatu, Anda ragu untuk menginvestasikan sesuatu. Dan ini sama seperti menabung. Kalau Anda tidak mau menabung, Anda takut kepada sesuatu, aku tidak mau, nanti bagaimana kalau banknya itu nanti bangkrut, nanti uangku kemana? Jadi kalau kita memiliki sesuatu pemikiran, rasa takut untuk memberi, rasa takut untuk menginvestasikan, rasa takut untuk menabung, maka kita tidak akan menuai hasil dari karena kita tidak ada investasi, maka kita tidak akan menuai hasil apa-apa. Relasi juga seperti itu. Kita seperti memberi, ya. Relasi tidak akan terjadi jika tidak ada ketersediaan dari diri seseorang dengan cara apapun untuk membangun relasi. Kalau orang itu suka diam atau tidak suka bicara atau apapun, dia tidak akan membangun relasi kepada orang lain, karena dia akan terkurung dengan sikapnya atau sifat. Jadi dengan cara apapun untuk membangun relasi, Anda sepertinya memberi terlebih dahulu. Jangan menjadi penerima dan menunggu orang lain yang duluan mendekati Anda, duluan yang menyapa Anda, atau menunggu situasi. Nanti kamu sudah nggak lockdown, nanti kamu sudah nggak ada social distance, mungkin saya akan membangun relasi. Jangan menunggu. Jangan hanya menunggu dan menunggu. Kalau orang itu nggak nyapa duluan, ya sudah, aku diam aja di sini. Jangan. Tetapi kita mau datang ke orang ini. Kita datang ke saudara atau saudara itu, kita menyapa. Bagaimana kabar? Kita memberi. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul 20, adalah lebih baik atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu berlaku bukan hanya memberi keuangan Anda atau uang Anda atau mentraktir teman, bukan, tapi ini berlaku dengan relasi juga. Anda mungkin mendengar kisah dari pendiri dan CEO Alibaba, Jack Ma. Dia orang Chinese, berasal dari Hangzhou, di mana Pastor Cruz melayani. Yang sejak masih kecil tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Ketertarikan itu membuatnya rajin. Dia rajin bersepeda ke hotel dekat rumahnya, menawarkan tur gratis demi bisa belajar bahasa Inggris. Terbukti bagaimana hobi belajar bahasa Inggris mengantarkan Ma atau Jack Ma ini, yang masih kecil pada waktu itu, membangun sebuah relasi dengan keluarga Tuan atau Mr. Morley, berasal dari Australia. Dalam 30 tahun lebih, relasi ini menjadi investasi kesuksesan dari pendiri dan CEO Alibaba sekarang yang sudah terkenal, yang bernama Jack Ma. Itu semua diawali dari Jack Ma menyapa Tuan Ken Morley dan anaknya David. Halo, nama saya Main. Saya baru memulai belajar bahasa Inggris. Apakah kita bisa berteman? Hanya itu saja mulai. Sekarang dia menjadi orang yang sukses. Karena apa? Karena dia berani memberi terlebih dahulu. Dia nggak akan itu orang bule. Dia harus nyamperin. Aku kan orang Chinese. Apalagi ini kota kelahiranku atau ini negara. Ngapain aku nyamperin? Sebenarnya orang bule yang nyamperin. Bayangkan kalau misalnya itu mindset Jack Ma, mungkin kita tidak akan mendengar nama Jack Ma. Jadi CEO atau pendiri dari website yang terkenal Alibaba. Hanya dimulai dengan halo, nama saya Maju. Saya baru mulai belajar bahasa Inggris. Apa kita
Jack Ma sudah menceritakan bahwa dia pulang pergi ke Australia beberapa kali karena relasinya yang bangun dengan keluarga Tuan Morley. Luar biasa. Dan ini membawa kita kepada investasi relasi. Apa itu investasi relasi? Perlu Anda ketahui, perlu Anda dengar dengan baik bahwa Tuhan akan selalu menempatkan seseorang di dalam hidupmu untuk membantu membuka jalan Tuhan. Selalu. Anda perlu menyadari ini, kita diciptakan bukan individual, kita diciptakan banyak sekali orang-orang di samping kita. Kita lahir di dunia ini, kita juga harus dibantu. Dan kita meninggalkan dunia ini, kita juga harus dibantu. Jadi pentingnya investasi relasi. Jangan merasa Anda bisa hidup sendiri. Anda tidak akan bisa hidup sendiri. Anda perlu relasi. Dan hal inilah yang akan membuka rencana Tuhan bagi Anda. Tuhan menempatkan Musa untuk menghubungkan Yosua dengan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian dia menggunakan Elia untuk mengkoneksikan Elisa dengan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bapa menggunakan Yesus untuk menghubungkan para rasul dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemudian para rasul menggunakan Paulus atau para rasul ini. Paulus mendapat investasi dari para rasul. Dan kemudian dia menggunakan Paulus untuk Tuhan menggunakan Paulus untuk menghubungkan Timotius dengan rancangan Tuhan di dalam hidup Timotius. Jadi selalu ada relasi, ada hubungan. Maka dari itu gereja kita sangat sekali memahami apa yang namanya fellowship. Karena selalu ada ikatan, ada hubungan antara satu dengan yang lain. Saya yakin Anda sudah mendapatkan gambaran dari Alkitab ini. Relasi ini sangat penting sekali. Dan itu yang disebut investasi relasi. Kalau mungkin kita lebih familiar lagi dengan istilah kemuridan, itu adalah investasi relasi. Hubungan antara pemimpin dan jemaat. Itu investasi relasi. Inilah yang diajarkan dan diterapkan di dalam persekutuan kita. Kita bersedia membangun hubungan dengan pemimpin. Kita bersedia membangun hubungan dengan para jemaat di dalam persekutuan kita. Ada pepatah mengatakan bukannya apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu, bukan apa yang Anda tahu, bukan pengalaman Anda, tapi siapa yang kamu kenal. Itu sangat penting sekali dan itu sangat benar sekali. Dan saya yakin Tuhan bekerja melalui membangun relasi dan nantinya membantu dengan adanya membangun relasi ini dengan orang lain. Nah, itu nantinya akan membantu menjawab rencana Tuhan di dalam hidup kita. Anda mungkin bisa berdoa diri Anda sendiri, tapi Tuhan tidak akan mengumandangkan suaranya dari langit untuk Anda. Karena Tuhan mau Anda memiliki investasi relasi, entah itu kepada sahabat Anda, jemaat, teman sepelayanan atau dengan pemimpin. Saya pernah dengar ada orang yang saya akan berdoa kepada Tuhan biar Tuhan nanti akan memberikan tangan. Terus apa gunanya pemimpin kamu di dalam gereja? Makanya gak ada jelas. Saya bilang sama teman saya, karena dia punya masalah dengan pemimpin. Kamu harus tetap, Tuhan sudah tempatkan itu pemimpin. Tuhan gak akan menyuarakan suaranya. Pergilah ke tanah Kanaan, gak mungkin. Tapi melalui pemimpin yang Tuhan sudah tempatkan di dalam tubuh Kristus inilah yang nantinya akan membantu Anda membongkar rencana Tuhan. Itulah relasi yang sangat penting. Jangan memiliki pemikiran rasa takut. Ya. Kadang-kadang
pemikiran saya juga seperti itu. Waktu saya pertama kali datang ke Australia, saya tahu visi dan misinya Polres. Mereka memberitakan Injil, memberikan dan mengutus. Saya tahu benar visi itu. Dan saya nggak mau terlalu dekat dengan pastor. Takutnya saya nanti jadi pastor. Nanti aku jadi pastor, pemikiran itu terlalu jauh. Saya menyadari itu terlalu jauh. Saya menjadi pastor bukan diawali dari kedekatan saya dengan Pastor Tom Pai. Pastor Peter Cruz juga menjadi misionaris di Cina, bukan diawali dengan dekat dengan Pastor Tom Pai. Tapi saya diawali dengan dekat kepada teman-teman saya yang ada di Beachwood, yang mereka punya misi yang menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Dan begitu pula dengan Pastor Cruz. Terlebih dahulu dia dekat dengan Asan, seorang Chinese pendatang yang kebetulan studi di Perth. Dia mulai dekat dengan Asan ini dan membuat dia memiliki suatu keterbukaan hati, memiliki belas kasihan dan memberi inspirasi, wahyu awal di Cina untuk gereja. Dan di situ mengalir rencana Tuhan. Bukan karena Pastor Cruz saya dekat sama pastor saya kemudian saya diutus seperti ini, enggak. Jauh sebelumnya. Tapi saya membuka relasi saya dengan teman-teman saya yang ada di Beachwood. Saya tidak jadi orang pendiam, walaupun saya sebenarnya lebih suka diam daripada berrelasi. Pastor Cruz juga seperti itu. Dia membuka dirinya, menginvestasikan waktunya kepada Asan ini, memfollow up Asan. Ketika waktu itu saya menjadi follow up director yang jadi ketua follow up. Waktu itu saya bertemu dengan saudara Asan ini ketika ada acara konser di taman. Kemudian gak lama dari saya berkenalan dengan Asan ini, kemudian saya harus mengambil alih gereja di Jakarta. Akhirnya terputuslah hubungan ini atau relasi saya dengan Asan. Kemudian saya titip sama Pastor Cruz. Dan Pastor Cruz suka sekali, dia suka sekali memfollow up orang-orang pendatang dan orang-orang Asia. Dan disitulah menjadi persahabatan, membangun relasi. Dan ketika Pastor Cruz diutus untuk datang ke Cina, Asan sudah membantu semuanya luar biasa, membantu visanya, membantu sponsornya dan sebagainya. Ini bukan karena dekat sama Pastor Tom Pai, tapi karena Pastor Cruz bersedia menginvestasikan relasi pada orang lain, memberi. Anda juga tahu apakah Yusuf yang akhirnya menjadi Firaun diawali dari dekat sama Firaun? Enggak juga. Anda tahu, namun dia dekat dengan juru minuman dan juru roti. Dan itulah pentingnya investasi relasi. Karena dengan memiliki relasi, saya yakin dan percaya maka rencana Tuhan akan semakin jelas dalam diri. Tapi kalau Anda hanya diam, tidak bersedia memberi, hanya tunggu menerima, itu bukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa dia adalah orangnya memberi daripada menerima. Anda tidak akan mendapatkan pengalaman rencana Tuhan di dalam hidup. Karena sampai Anda berpikir, Anda hanya untuk diri Anda sendiri. Anda tidak mau membuka hubungan relasi dengan orang lain. Anda lebih zaman sekarang kan kita lebih nyaman kan? Teman kita apa? Hati kita. Kita mau membangun relasi di luar sana. Kita akan mulai jam berapa? Jam 7 sampai jam 9 kita akan sembari kita berolahraga kesehatan. Ya, kalau yang punya raket bawa raket ya. Soalnya kita nggak punya raket juga. Jadi bawa raket, kita akan booking tempat di situ jam 7 sampai jam 9 kita akan bermain bulu tangkis. Sembari kita akan membangun relasi, menginvestasikan investasi relasi. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala.